Hai semuanya, jumpa lagi dengan kami di channel Moviesku. Dua keluarga dengan latar belakang sosial berbeda saling terhubung ketika keluarga Gi-taek yang miskin dengan cerdik menyusup ke kehidupan keluarga Park yang kaya. Namun ketika rahasia gelap mereka terungkap, menyebabkan ketegangan, kecurigaan, dan konflik yang menghancurkan bagi kedua keluarga ini. Alur cerita kali ini akan membahas film thriller Korea yang berjudul Parasite, yang diproduksi tahun 2019 dan disutradarai oleh Bang Joon-ho, serta diperankan oleh artis-artis terkenal Korea Selatan seperti Song Kang-ho, Jang Hae-jin, Choi-woo, Park So-dam, Lee Seung-yoon, dan Jo Ye-jong. Sebelum kita mulai, seperti biasa, apabila nantinya kalian menyukai keseluruhan video ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe ya, serta menyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Oke, tidak perlu berlama-lama, selamat menonton. Kisah ini dimulai di sebuah apartemen semi-basement kecil di pusat kota Seoul, tempat keluarga Kim tinggal. Keluarga ini berusaha keras untuk terus bertahan hidup dari hari ke hari. Mereka bekerja melipat kotak pizza dengan upah yang sangat rendah, dan keuangan mereka selalu sulit. Kondisi keuangan yang sulit ini memaksa mereka melakukan berbagai cara untuk bertahan hidup. Mereka bahkan harus menggunakan telepon mereka di dekat jendela kamar mandi hanya untuk mencuri sinyal wifi agar bisa terhubung ke jaringan internet. Selain itu, mereka juga membuka jendela agar asap racun dari pembasmi serangga masuk ke dalam rumah saat kegiatan pengasapan berlangsung, meskipun mereka masih berada di dalamnya. Suatu malam, Gyu ditemui oleh temannya Min Hyuk yang masuk ke dalam apartemen mereka sambil membawa sebuah kotak serta memberikannya kepada mereka, yang ternyata berisi sebuah batu besar yang merupakan salah satu koleksi kakeknya yang konon katanya batu ini dapat membawa keberuntungan. Meski ibunya sempat protes karena lebih baik membawakan makanan daripada sebuah batu yang tidak berguna. Di luar, Min Hyuk juga menawarkan kesempatan kerja kepada Gyu karena Min Hyuk akan segera berangkat ke luar negeri untuk melanjutkan studinya. Dia meminta Gyu untuk menggantikan posisinya sebagai guru les untuk putri keluarga kaya karena dia mengetahui bahwa Gyu memiliki pengetahuan bahasa Inggris yang baik setelah menjalani wajib militer dan sudah mencoba ujian masuk universitas sebanyak 4 kali. Sedangkan Gi-jung adik Gyu memiliki kemampuan untuk memalsukan dokumen dan menyamar sebagai mahasiswa universitas karena keahliannya dalam program desain. Mereka berdua yakin bahwa rekomendasi dari Min Hyuk akan cukup untuk meyakinkan majikan kaya yang polos dan mudah ditipu tersebut. Dengan mengenakan pakaian terbaik dan membawa dokumen palsu di tangannya, Gyu pergi ke rumah keluarga Park yang berada di bagian elit kota. Setelah diizinkan masuk oleh pengurus rumah tangga Mungguang, dia diwawancarai oleh Cho Yong-hyo yang juga dikenal sebagai Nyonya Park. Dan sesuai dengan apa yang mereka prediksikan sebelumnya, ia hampir tidak melihat berkas-berkas tersebut dan mempercayai sepenuhnya seluruh perkataan Min Hyuk. Tetapi ia hanya ingin menyaksikan pelajaran pertama kali untuk memastikan bahwa Gyu adalah seorang pria yang baik dan tepat untuk mengajar putrinya. Ketika Gyu sedang mengajar putrinya Daye yang awalnya sangat pemalu, Nyonya Park terkejut ketika Gyu tiba-tiba meraih pergelangan tangan putrinya. Namun itu hanyalah sebuah gestur untuk menenangkan Daye saat ia menghadapi kesulitan dalam memahami pelajaran. Akhirnya Daye dengan cepat menjadi lebih akrab dengannya. Nyonya Park sangat senang dengan apa yang telah dilihatnya, sehingga dia memutuskan untuk menggaji Gyu dengan baik. Setelah kelas pertamanya, dia juga berkesempatan bertemu dengan putranya Da-song yang baru saja bergabung dengan pramuka dan terobsesi dengan permainan Indian. Gyu juga dulunya adalah seorang anggota pramuka, sehingga dia bisa memahami minat Da-song tersebut. Ketika Nyonya Park menunjukkan gambar-gambar milik putranya, Gyu mendapatkan ide brilian. Dia mulai berbicara tentang seni Da-song seolah-olah itu merupakan sebuah mahakarya. Dan ketika Nyonya Park mengatakan bahwa dia membutuhkan guru seni baru karena yang sebelumnya tidak bertahan lebih dari 1 bulan, Gyu merekomendasikan teman sekelas sepupunya, Jessica, yang merupakan terapis seni yang sangat berkualitas. Namun pada kenyataannya yang direkomendasikan Gyu adalah adik perempuannya sendiri. Keesokan harinya adiknya pun datang untuk wawancara dengan menyamar sebagai Jessica. Setelah sebelumnya hanya sebentar membaca beberapa informasi tentang terapi seni dan psikologi secara online. Ketika Nyonya Park berbicara kepada Gi-jung, Gyu pergi meninggalkan mereka
berusaha untuk mengajar Dahye. Dahye merasa cemburu karena Gyu bersahabat dengan guru seni tersebut. Gyu meyakinkan Dahye bahwa dia tidak tertarik pada guru seni tersebut dan hanya mengatakan bahwa mereka adalah teman biasa. Sementara itu, Gijong berhasil meyakinkan Nyonya Park untuk membiarkannya memberikan pelajaran pertama kepada Dasong seorang diri. Pada akhir pelajaran tersebut, Gijong berhasil membuat Nyonya Park terkesan dengan berubahnya sikap Dasong yang awalnya nakal menjadi lebih sopan dan berperilaku baik. Selain itu, Gijong juga mengatakan bahwa dia telah belajar psikologi seni dan seni terapan. Jadi dia mengamati lukisan yang dibuat Dasong dan menyebutkan bahwa ada tanda-tanda trauma pada lukisan-lukisannya. Kemudian dia menanyakan tentang insiden apa yang dialami oleh Dasong saat dia masih duduk di kelas 1. Mendengar pertanyaan itu, Nyonya Park terkejut dan terdiam sejenak. Kemudian karena sulit untuk menceritakannya, jadi dia meminta kepada Gijong untuk melupakannya saja. Selanjutnya, Gijong juga menjelaskan tentang tanda-tanda trauma pada lukisan Dasong dan bahwa Dasong membutuhkan perhatian lebih untuk menghilangkan traumanya melalui terapi seni 4 kali seminggu dan 2 jam per pertemuan. Mendengar perkataan Gijong dan yakin bahwa putranya memerlukan terapi seni, Nyonya Park akhirnya setuju mempekerjakan Gijong meski harus membayarnya lebih mahal. Beberapa saat kemudian, suaminya Bang Dong-ik tiba di rumah dan dia memperkenalkannya kepada Gijong, yang selanjutnya menyuruh Yun supirnya untuk mengantarkannya pulang mengingat malam sudah larut. Di mobil, Yun menawarkan untuk mengantarkannya sampai ke rumah. Tetapi karena ingin menyembunyikan bahwa dia tinggal di daerah miskin dan agar tetap mempertahankan kebohongannya, dia memintanya untuk mengantarkan ke stasiun kereta karena dia akan bertemu dengan pacarnya di sana. Selama perjalanan itu, Gijong mendapatkan ide untuk melepaskan celana dalamnya dan menyembunyikannya di dalam mobil. Keesokan harinya, mereka sekeluarga makan di kantin para sopir yang ditraktir oleh anaknya setelah mendapat uang dari keluarga Park. Saat sedang makan, mereka bercerita tentang apa yang telah mereka lakukan kepada Nyonya Park serta merencanakan langkah mereka selanjutnya. Di dalam mobil, Tuan Park secara tidak sengaja menemukan sebuah celana dalam tertinggal dan dia menunjukkan kepada istrinya dengan mengatakan bahwa Yun telah berhubungan dengan wanita di dalam mobilnya tersebut. Bahkan mungkin dia juga telah mengkonsumsi narkotika. Karena menurutnya tidak seorang pun yang berpikiran normal akan lupa memakai celana. Selanjutnya, Tuan Park meminta kepada istrinya untuk mencari alasan yang tepat untuk memecat Yun, meski harus memberikan pesangon lebih besar. Pembicaraan itu tanpa mereka sadari didengarkan oleh Gijong yang bersiap untuk pulang setelah selesai memberikan terapi seni kepada Dasong. Gijong berpura-pura seolah-olah baru turun dan tidak mengetahui keberadaan mereka ketika dia mau pulang. Melihat kedatangannya, mereka terkejut dan segera mengakhiri pembicaraan. Saat Gijong keluar rumah, Nyonya Park memanfaatkan kesempatan tersebut untuk bertanya pendapatnya tentang sopir mereka. Dan Gijong menceritakan bahwa Yun orangnya ramah dan dia menawarkan untuk mengantarkannya sampai ke rumah. Namun dia hanya meminta untuk mengantarkannya ke stasiun. Gijong menanyakan apa yang terjadi. Nyonya Park mengatakan bahwa mereka akan memberhentikan Yun dengan dalih tertentu agar tidak menciptakan skandal. Memanfaatkan kesempatan itu, Gijong merekomendasikan seorang sopir yang lebih dewasa dan lebih dapat dipercaya, yaitu supir lama pamannya, yang tentu saja orang yang direkomendasikan itu adalah Gitek, ayahnya, yang dulunya bekerja sebagai supir ketika masih muda. Saran ini langsung disetujui oleh Nyonya Park yang meminta kepada Gijong untuk mempertemukannya dengan suaminya di kantor. Gitek pergi ke kantor Tuan Park untuk menemuinya. Sehari sebelumnya, Gitek dan anaknya Gyu pergi ke dealer mobil untuk mempelajari fitur apa saja yang terdapat di dalam mobil yang sama dengan milik Tuan Park tersebut. Meski sempat diusir oleh penjaga karena terlalu lama di dalam mobil. Setelah selesai rapat, dia pergi bersama Tuan Park untuk uji coba mengemudi yang terkesan dengan sopan santunnya dan pengetahuannya tentang jalan-jalan kota sehingga tidak memerlukan GPS untuk sampai ke tujuan. Perjalanannya begitu lancar yang membuat Tuan Park tidak menumpahkan minumannya ketika mobil sedang berbelok dan dia langsung dipekerjakan. Bagian terakhir dari rencana ini adalah yang paling sulit. Mungguang adalah seorang wanita keras kepala dan licik yang telah bekerja di rumah tersebut sejak rumah ini dimiliki oleh keluarga sebelumnya. Gyu mengetahui dari Dahye bahwa buah persik dilarang di rumah itu dikarenakan Mungguang alergi akut terhadap buah persik. Oleh karena itu, Gyu mengambil serbuk dari buah persik dan mereka mulai melemparkannya ke rambut Mungguang ketika dia tidak menyadarinya.
Mun Guang akhirnya pergi ke dokter untuk pemeriksaan karena dia tidak percaya hal itu disebabkan oleh alergi mengingat tidak ada buah persik di rumah tersebut. Dan Gitaek muncul di sana sebagai bagian dari rencana. Dia mengambil gambar selfie dengan membuat Mun Guang muncul di belakangnya. Lalu di kemudian hari dia menunjukkannya kepada Nyonya Park sambil mengatakan bahwa dia tidak sengaja mendengar wanita itu berbicara di telepon bahwa dia menderita TBC. Serta dia berusaha meyakinkan Nyonya Park bahwa dia sangat mengkhawatirkan Dasong dengan keberadaannya di rumah. Ketika Nyonya Park sampai di rumah, dia melihat Mun Guang batuk dengan sangat dan saat perhatian Nyonya Park teralihkan kepada Mun Guang, dia meletakkan sedikit saus tomat pada tisu yang sebelumnya dibuang oleh Mun Guang di tempat sampah dan menunjukkannya kepada Nyonya Park yang membuatnya terlihat seolah-olah dia telah batuk berdarah. Merasa malu memiliki pegawai yang sakit di rumah, Nyonya Park meminta Gitaek berjanji untuk tidak memberitahu suaminya tentang hal tersebut. Karena suaminya akan marah besar jika sampai tahu bahwa ada penderita TBC di rumah ini. Kemudian dia memanggil Mun Guang dan memberhentikannya dengan alasan tertentu dan memberitahu Tuan Park bahwa Mun Guang telah mengundurkan diri atas kemauannya sendiri. Di mobil, Tuan Park mulai khawatir karena tidak ada orang yang memasak serta menjaga kebersihan rumah setelah ditinggal Mun Guang. Kemudian Gitaek memberinya kartu nama dari sebuah agensi ternama yang sempat menawarinya untuk bergabung ketika dia baru saja bekerja kepada Tuan Park. Selain itu, dia juga menyarankan kepada Tuan Park untuk tidak memberitahu istrinya bahwa dia yang memberikan kartu nama tersebut. Namun, agensi itu hanyalah sebuah tipuan dari keluarga Kim. Nomor telepon di kartu nama itu adalah nomor yang telah disiapkan Gijong untuk ini. Dan ketika Nyonya Park menelpon, dia berpura-pura menjadi seorang sekretaris yang meminta banyak dokumen resmi dari keluarga Park sebagai syarat untuk bergabung dalam keanggotaan. Akhirnya, ibunya Jong Suk dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga di rumah ini. Dan seluruh keluarga Kim berperan dalam menyusun rencana mereka. Di rumah ini, Dasong mengetahui bahwa mereka semua memiliki aroma yang sama dan mengatakannya di depan ayah ibunya. Di apartemen, mereka memikirkan perkataan Dasong dan menyadari bahwa meski sudah memakai sabun yang berbeda, aromanya tetap sama dikarenakan bau dari apartemen murah tempat tinggal mereka. Suatu hari, untuk merayakan ulang tahun Dasong, keluarga Park pergi berkemah dan meninggalkan Jong Suk sendiri mengurus rumah tangga. Sehingga segera setelah mereka pergi, seluruh keluarga Kim datang dan tinggal di rumah ini untuk sementara waktu. Mereka menggunakan semua ruangan, memakan semua makanan, minum anggur mahal, dan Gyu bahkan mencuri buku harian Dahye untuk membacanya karena dia ingin melamarnya ketika dia diterima di universitas. Keluarga Kim menghabiskan waktu makan mereka dengan berfantasi tentang bagaimana rasanya menikah dengan keluarga kaya. Sementara badai mengamuk di luar dan mereka sedang asik bercanda. Tiba-tiba terdengar suara bel pintu berbunyi. Itu adalah Mun Guang yang memperkenalkan dirinya adalah bekas pembantu di rumah ini dan mengatakan bahwa dia lupa membawa sesuatu di dapur basement ketika dia diberhentikan dan pergi dengan buru-buru. Sementara keluarganya bersembunyi, Jong Suk membiarkannya masuk dan langsung menuju basement. Karena Mun Guang terlalu lama di sana, Jong Suk pergi menyusul untuk melihat apa yang terjadi. Dia menemukan Mun Guang sedang kesulitan untuk memindahkan lemari, sehingga dia ikut membantunya. Setelah terbuka, ternyata ada sebuah pintu di belakangnya yang membawa mereka menuju ke ruang bawah tanah yang telah dibuat oleh arsitek dan pemilik sebelumnya. Mun Guang bergegas masuk dan diikuti oleh Jong Suk yang diketahui oleh suami dan anak-anaknya. Di depan Jong Suk, Mun Guang memperkenalkan suaminya Eun Se dan menjelaskan bahwa dia telah tinggal di bawah rumah tersebut selama bertahun-tahun bersembunyi dari para rentenir. Mun Guang membawanya pindah ke sana ketika pemilik sebelumnya pergi dan rumah tersebut menunggu dijual. Dan keluarga Park tidak pernah mengetahui tentang adanya ruang bawah tanah tersebut. Setiap kali keluarga Park pergi, Mun Guang turun ke bawah untuk menyelipkan beberapa makanan untuk suaminya tanpa sepengetahuan mereka, yang menjelaskan mengapa Tuan Park selalu berpikir bahwa Mun Guang makan terlalu banyak. Hari ini Mun Guang datang karena dia tahu keluarga Park akan pergi, sehingga dia ingin berbicara dengan Jong Suk secara langsung untuk meminta izin agar suaminya tetap tinggal di sana. Bahkan dia bersedia membayar untuk membawakannya makanan. Namun Jong Suk menolak tawaran tersebut dan mengeluarkan ponselnya untuk menelpon polisi. Namun pada saat itu keluarganya tergelincir dari tangga ketika mencoba mengintip mereka. Tanpa ragu, Mun Guang merekam insiden tersebut dengan ponselnya, mencatat bahwa keluarga Kim menggunakan sebutan keluarga saat berbicara satu sama lain. Sekarang Mun Guang dan suaminya memiliki kendali atas situasi tersebut dan mereka mengancam akan memberitahu keluarga Park tentang tipuan yang dilakukan keluarga Kim jika mereka tidak melakukan seperti yang diminta.
Mereka pergi ke lantai atas dan keluarga Kim diminta untuk berjongkok di sudut ruangan, sementara Moon Gwang dan suaminya menikmati rumah tersebut. Moon Gwang bahkan mengejek mereka karena dinilai seperti babi dan membuat berantakan di ruang tamu, dengan menunjukkan bahwa saat dia dan suaminya menggunakan rumah tersebut ketika keluarga Park sedang pergi, mereka selalu menghargai sentuhan seni dari sang arsitek. Ketika Moon Gwang sedang asik memberikan pidatonya, keluarga Kim memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang Moon Gwang serta berusaha merebut ponselnya. Ketika keluarga Kim kewalahan melawan mereka berdua, Gi Jong mengambil buah persik dari kulkas dan menjatuhkannya ke wajah Moon Gwang, sehingga membuatnya tidak bisa melawan. Sementara Gi Taek memegang erat Gense sehingga Gyu dapat mengambil ponsel itu untuk menghapus rekaman tersebut. Tiba-tiba semuanya membeku ketika mereka mendengar telepon rumah berdering. Jong Suk mengangkatnya dan terkejut mendengar Nyonya Park memintanya untuk menyiapkan makan malam karena mereka akan pulang lebih awal karena badai membuat perjalanan berkemah tidak memungkinkan. Begitu Jong Suk menutup teleponnya, seluruh keluarga bergegas beraksi. Jong Suk mulai memasak, Gi Taek membawa Gense ke ruang bawah tanah dan mengikatnya. Gi Jong menyembunyikan sampah-sampah di bawah perabot dan setelah membawa Moon Gwang yang tak sadarkan diri ke ruang bawah tanah juga, Gi Yu naik ke lantai atas untuk mengembalikan buku harian. Keluarga Park tiba tepat pada saat itu sehingga Gi Jong bersembunyi di bawah meja dan Gi Yu bersembunyi di bawah tempat tidur Dahye. Moon Gwang terbangun dan mencoba melarikan diri, tetapi Jong Suk mendorongnya kembali ke ruang bawah tanah sehingga dia terjatuh dan kepalanya terbentur ke dinding. Di bawah, Gi Taek menyeret tubuh Moon Gwang yang tak sadarkan diri ke tempat suaminya berada, yang ketika itu sedang memukul-mukul kepalanya ke saklar lampu sambil mengikuti panduan kode Morse yang terpasang di dinding. Dia berharap suatu hari nanti Dasong bisa melihat pesan Morse yang disampaikannya, dikarenakan Dasong adalah seorang anggota pramuka. Menyadari ancaman tersebut, Gi Taek mengikat Gense ke pipa menggunakan selotip, sambil dia memohon kepada Gi Taek agar tetap dibiarkan tinggal di tempat itu. Kemudian Gi Taek membekap mulutnya. Di lantai atas saat makan malam, Nyonya Park bercerita kepada Jong Suk tentang pengalaman traumatis Dasong saat duduk di kelas 1. Suatu malam, bocah itu menyelinap ke dapur untuk mencuri kue ulang tahunnya di kulkas, dan ketika dia asik memakan kuenya, tiba-tiba dia melihat sesosok hantu keluar dari ruang bawah tanah, yang sebenarnya adalah Gyeonse. Hal inilah yang menyebabkan Dasong mengalami kejang-kejang dan mulutnya berbusa. Dan sejak saat itu, keluarga Park tidak pernah merayakan ulang tahunnya di rumah, serta Dasong mulai menjalani terapi. Sementara itu, Gyu hampir ketahuan bersembunyi di bawah tempat tidur oleh Dahye. Tetapi untungnya Dahye hanya mengambil anjingnya dan tidak melihat lebih jauh ke bawah tempat tidur. Ketika Dahye keluar kamar untuk menemui ibunya yang sedang berjalan menuju kamarnya, Gyu dan Gi Taek menyelinap keluar dari ruang tamu untuk mencari Gi Jong agar mereka bisa segera pergi. Tetapi tiba-tiba Dasong berteriak-teriak sambil menuruni tangga dengan membawa peralatan berkemahnya. Kejadian ini membuat ketiganya berakhir bersembunyi di bawah meja. Ternyata Dasong ingin berkemah sendirian di taman saat turun hujan, dan orang tuanya mengizinkannya melakukan hal tersebut. Bahkan mereka memutuskan untuk tidur di sofa agar bisa menjaganya. Sekarang keluarga Kim harus mendengarkan keluhan dari keluarga Park tentang bau mereka yang telah melewati batas dan melihat keluarga Park berlaku mesra satu sama lain. Ketika pasangan Park akhirnya tertidur lelap, keluarga Kim keluar dari rumah dan berlari di bawah hujan menuju lingkungan mereka yang tengah tergenang air limbah. Apartemen mereka juga terendam banjir, sehingga mereka mengambil sebanyak mungkin barang sebelum pergi menghabiskan malam di sebuah gimnasium lokal yang membuka pintunya untuk orang miskin yang telah kehilangan rumah akibat badai. Gyu membawa batu yang diberikan temannya dan ia memeluknya saat tidur karena ia sedih mendengar bahwa ayahnya tidak punya rencana untuk menangani masalah yang mereka tinggalkan di ruang bawah tanah. Sementara itu, di ruang bawah tanah, setelah sebentar membuka ikatan suaminya, Moon Gwang akhirnya meninggal karena cedera kepala yang dialami sebelumnya. Dan saat itu, Gyeonse segera mencoba mengirim pesan kode Morse dengan lampu untuk meminta pertolongan. Dasong melihatnya dan mencoba mengartikannya, tetapi isi pesan tidak masuk akal karena Gyeonse sedang dalam keadaan panik, sehingga penulisan pesannya terganggu dan hanya berakhir dengan dahinya yang berdarah. Keesokan harinya, Nyonya Park memutuskan untuk mengadakan pesta dadakan untuk ulang tahun Dasong. Dia mengundang Gi Jong serta atas permintaan putrinya dia juga mengundang Gyu. Selain itu, dia memanggil Gi Taek, dan di sini keluarga Kim harus menampilkan wajah yang ceria meskipun sebenarnya mereka merasa hancur setelah kehilangan rumah mereka. Jong Suk harus memasak dan menyiapkan meja di luar.
Gitek harus mengemudikan Nyonya Park untuk membeli semua perlengkapan pesta. Sementara Nyonya Park terus mengernyitkan wajahnya karena bau tubuh Gitek. Selama pesta, Tuan Park dan Gitek berpakaian seperti Indian karena mereka berencana akan merebut kue dari tangan Gijong dan Dasong akan melakukan pertunjukan untuk menyelamatkan kuenya. Setelah menghabiskan waktu bersama dengan Dae di kamarnya, Gyo mengambil batu dan turun ke ruang bawah tanah. Saat mau menuruni tangga, tiba-tiba batu yang dibawanya terjatuh dan ketika mau mengambilnya kembali, lehernya dijerat oleh Geunse menggunakan tali yang kemudian menyeretnya serta mengikatnya ke pipa. Ketika Geunse mau memukulnya dengan batu milik Gyo, entah bagaimana dia berhasil lolos dan berusaha melarikan diri sambil terus dikejar oleh Geunse. Saat baru saja keluar dari ruang bawah tanah, dia dihentikan oleh Geunse dengan menarik tali di lehernya yang membuatnya terhempas, yang kemudian Geunse memukulnya menggunakan batu tersebut sebanyak 2 kali. Setelah melakukan hal tersebut, Geunse kemudian mengambil pisau di dapur dan menuju pesta di taman, bermaksud untuk membalas dendam atas kematian Moonguang. Di pesta, Geunse menusuk Gijong tepat di dadanya, yang menyebabkan Dasong mengalami kejang-kejang menyaksikan hal tersebut. Gitek pergi untuk memeriksa putrinya dan mencoba menghentikan pendarahan dari luka Gijong dengan tangannya sambil melihat ke arah Dae yang menemukan tubuh Gyu dan menggendongnya keluar untuk mencari pertolongan. Sementara itu, marah atas perbuatan Geunse terhadap anaknya, Jeong-suk segera menyerangnya dan membunuhnya dengan tusuk sate meski sempat bersusah payah melawannya. Tuan Park tidak peduli dengan para karyawannya, ia hanya ingin membawa putranya ke rumah sakit. Jadi, ia meminta Gitek untuk melemparkan kunci mobil kepadanya yang terjatuh di atas rumput bersamaan dengan Geunse jatuh di atasnya saat tubuhnya tertusuk oleh Jeong-suk. Tuan Park pergi mengambil kunci tersebut, tetapi bahkan dalam situasi darurat seperti itu, ia masih menutup hidungnya saat memindahkan tubuh Geunse. Marah melihat tindakannya yang keji itu, Gitek mengambil pisau dan membunuh Tuan Park sebelum dia sempat meninggalkan tempat kejadian, yang disaksikan oleh Nyonya Park yang akhirnya pingsan karena shock. Menyadari akan perbuatannya dan setelah melihat sekelilingnya, Gitek kemudian melarikan diri. Beberapa minggu kemudian, Gyu terbangun setelah sebelumnya menjalani operasi otak. Cedera dan prosedur operasi telah membuat pikirannya terganggu, sehingga dia tidak bisa berhenti tertawa melalui semua hal yang terjadi padanya. Dia ditangkap dan diadili karena penipuan. Namun, dia dibebaskan dengan status percobaan akibat insiden traumatis yang menimpanya. Dia juga akhirnya mengetahui bahwa saudara perempuannya telah meninggal dan ayahnya menghilang tanpa jejak. Dia hanya berhenti tertawa ketika melihat laporan berita yang menampilkan rumah yang sekarang kosong, membuat semua yang terjadi terasa lebih nyata. Baik dia maupun ibunya tidak tahu di mana ayahnya berada, tetapi detektif terus mengikuti mereka, berpikir bahwa mereka mungkin akan membawanya bertemu dengan ayahnya. Beberapa bulan kemudian, setelah berita akhirnya beralih ke topik lain dan polisi tidak lagi mengikuti mereka, Gyu naik ke gunung dan memeta-metai rumah keluarga Park yang sekarang dihuni oleh keluarga Jerman yang membeli rumah tersebut tanpa mengetahui sejarahnya. Di sana, Gyu menyadari ada seseorang yang menggunakan lampu untuk mengirimkan pesan dalam kode Morse. Itu adalah ayahnya yang selama ini bersembunyi di ruang bawah tanah tersebut. Ayahnya telah menguburkan Moonguang di halaman belakang dan bertahan hidup dengan merampok dapur setiap malam. Ia juga mengirimkan pesan Morse setiap hari, berharap anaknya akan melihatnya suatu hari nanti. Kembali di apartemennya yang dulu yang masih ditempati bersama ibunya, Gyu menulis surat untuk ayahnya, berjanji untuk bekerja cukup keras dan mengumpulkan cukup uang untuk suatu hari nanti membeli rumah tersebut. Dan di hari saat dia pindah ke sana, dia bersama ibunya akan berada di taman sambil menikmati hangatnya matahari, serta meminta kepada ayahnya untuk menaiki tangga dan bergabung bersama mereka di taman agar mereka bisa bersatu kembali. Dan cerita berakhir di sini. Penasaran dengan cerita lengkapnya? Silahkan tonton sendiri filmnya serta nikmati ketegangannya. Oh iya, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe ya jika Anda menyukai video ini, serta beritahu kami pendapat Anda di bagian komentar. Terima kasih telah menonton dan seperti biasa sampai jumpa lagi.